Asas syarat dan tata cara memperoleh warga negara. Asas memperoleh warga negara adalah dasar pemikiran dalam menentukan masuk atau tidaknya seseorang di dalam warga negara dalam suatu wilayah negara tertentu, dan dapat dibedakan menjadi dua. Yang A, asas ius sanguinis atau asas keturunan. Maksudnya, asas ini kewarganegaraan ditentukan karena keturunan orang bersangkutan. Contoh, anak lahir di Malaysia, orang tua kewarganegaraan Indonesia, maka anak itu adalah orang Indonesia. Yang B, asas ius soli atau asas kedaerahan. Maksudnya, kedaerahan seorang anak ditentukan di mana dia dilahirkan. Contoh, anak yang lahir di Malaysia, walaupun orang tuanya orang Indonesia, dia tetap memiliki kebangsaan Malaysia. Oke, syarat memperoleh warga negaraan berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut dan paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat rohani dan jasmani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda, berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Dan yang terakhir, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Tata cara memperoleh warga negaraan. 1. Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai, cukup kepada Presiden melalui Menteri. Kedua, Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Ketiga, Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. Keempat, keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon. Paling lambat 14 hari sejak keputusan Presiden ditetapkan. 5. Paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Penjabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Keenam, pemohon kemudian dipanggil sesuai waktu yang ditentukan untuk mengucap sumpah dan janji setia di hadapan penjabat dan dihadiri 2 orang saksi. Ketujuh, setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal pengucapan sumpah. Kedelapan, setelah berita acara pengucapan sumpah dan janji setia diterima, Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh
Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara berikut adalah hak warga negara Indonesia. Pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada pasal 27 ayat 2. Kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan pada pasal 28A. Ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah pada pasal 28B ayat 1. Keempat, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia pada pasal 28C ayat 1. Kelima, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya pada pasal 28C ayat 2. Keenam, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya pada pasal 28C ayat 2. Ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum pada pasal 28D ayat 1. Kedelapan, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk disiksa, dan lain-lain. Kesembilan, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku turut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun pada pasal 28 ayat 1. Berikut adalah kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan, terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, di mana tertuang dalam pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Tertuang dalam pasal 28J ayat 2 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang kelima, wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Tertuang dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak negara. Negara memiliki hak, yaitu negara berhak untuk dipatuhi serta ditaati berupa aturan yang telah ditetapkan pemerintah dan sesuai hukum yang berlaku. Negara berhak dibela oleh warga negara dalam keadaan apapun, dengan menyatakan dirinya sebagai warga negara dari suatu negara tertentu. Itu berarti orang tersebut telah menyatakan dirinya untuk bersedia membela dan mempertahankan keamanan negara dalam keadaan apapun. Negara menguasai bumi, air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk digunakan sebesar-besarnya untuk memenuhi kepentingan rakyat Indonesia. Kewajiban negara. Sedangkan kewajiban yang dimiliki negara yaitu kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya, kewajiban untuk menjamin terselenggaranya keadilan dalam hukum dan pemerintahan, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia, menjamin kebebasan beragama, menjamin dan memperlindungan sosial bagi rakyatnya, menjamin terselenggaranya pendidikan nasional dan kesehatan bagi rakyatnya, menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negaranya,
menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, dan bersikap bagi rakyat, dan membangun kebudayaan nasional.